wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kita cek presensi dulu ya. Yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS dengan materi rantai makanan pada ekosistem kebun. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah melihat kebun? Saya, Bu. Iya, Benta. Di kebun ada apa saja? Ada sayuran, ulat, burung, dan hewan lainnya. Iya, betul sekali. Di dalam kebun ada sayuran, ulat, burung, dan hewan lainnya. Tahukah kalian, makhluk hidup di kebun itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, kita akan membahas pada pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menyebutkan apa itu rantai makanan. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan apa saja rantai makanan yang ada di kebun. Dan yang ketiga, kalian dapat mengurutkan rantai makanan dengan benar. Anak-anak, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang terjadi secara berurutan. Melalui rantai makanan, setiap makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bertahan hidup. Kita akan belajar tentang rantai makanan pada ekosistem di kebun. Ekosistem kebun adalah lingkungan tempat hidup berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Di dalam kebun, makhluk hidup memiliki perannya masing-masing pada rantai makanan. Salah satu contoh rantai makanan yang ada di kebun adalah sayuran,
Ini adalah ulat. Ulat memakan sayuran sehingga disebut sebagai konsumen tingkat 1. Burung. Ini adalah burung. Burung memakan ulat sehingga disebut sebagai konsumen tingkat 2. Kucing memakan burung sehingga disebut sebagai konsumen tingkat 3. Ada yang tahu ini apa? Bakteri. Ya, betul. Ini adalah bakteri. Bakteri berperan sebagai pengurai. Bakteri menguraikan sisa makhluk hidup sehingga dapat membuat tanaman kembali subur. Nah, rantai makanan sangat penting untuk keseimbangan ekosistem karena membantu makhluk hidup untuk mendapatkan energi, sehingga menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lainnya. Jika salah satu makhluk hidup hilang atau berkurang, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem supaya rantai makanan tetap seimbang. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menyusun rantai makanan. Siapa yang bersedia untuk maju angkat tangan? Saya, Bu. Kalian rapi, silahkan maju. Bisa dibutuhkan. Di sini ada sayuran sebagai produsen karena menciptakan makanannya sendiri. Lalu ada ulat sebagai konsumen 1 karena memakan sayuran. Lalu ada burung sebagai konsumen 2 karena memakan ulat. Lalu ada kucing sebagai konsumen 3. Lalu ada bakteri sebagai pengurai. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Raffi. Ya, Ibu jelaskan ulang ya, anak-anak. Jadi, ada sayuran yang berperan sebagai produsen. Lalu ada ulat yang berperan sebagai konsumen 1. Ada burung yang berperan sebagai konsumen 2. Ada kucing yang berperan sebagai konsumen 3. Dan ada bakteri yang berperan sebagai pengurai. Sampai sini ya yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, bagus sekali. Apa yang disampaikan oleh Raffi sudah benar dan sudah benar. Sekarang Ibu ingin bertanya pada kalian. Apa yang terjadi jika ulat hilang atau berkurang dari rantai makanan? Ya, Nuril. Maka ulat sayuran
kasih atas keaktifan dan perhatian